Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan, waktu luang, sehat, iman, kita bisa berkumpul. Insya Allah selalu rutin yang kita adakan Majelis Karomah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Darinya kita dapat merasakan indahnya keislaman, keimanan. Pada malam hari ini Karomah sudah masuk pada edisi ke-49. Sudah 1 tahun kita istiqomahi. Mari kita jaga keistiqomahan ini sampai akhir hayat menjemput kita. Selalu istiqomah dalam kebaikan. Baiklah para jamaah semuanya, untuk mengawali kajian Karomah pada malam hari ini, supaya menambah keberkahannya, mari kita bersama-sama melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran ini. Pada kesempatan hari ini sudah sampai di ayat atau surat Al-Imran ayat 10. Monggo para jamaah untuk bisa membuka mushafnya ataupun membuka HP-nya. Kita bersama-sama membaca ta'awud, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah dan langsung ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiru yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbiukum bi khairim min dalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Baiklah jamaah semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah pemateri kita yaitu Ustadz Abdul Haq Mizan, yang mana Ustadz pemateri ini adalah kepala sekolah dari Pondok Pesantren Ar-Rahmah Ngawi, Jawa Timur. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan nasihat dari beliau dengan tema keluarga yang dijamin masuk surga. Kepada Ustadz Mizan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah, yang kami hormati pula wali murid nggih, Bapak Ibu sekalian secara umum, yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mudah-mudahan yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum, yang dengan hal tersebut mudah-mudahan Allah menurunkan kepada kita rahmat-Nya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
dicurah limpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditinggikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki manggilnya Bapak Ibu atau Ustadz Ustadzah biasa nih? Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki saged silaturahim ten mriki nggih. Jane rada ndredeg jane. Selain kathah senior-senior niki. Kathah ketua yayasan nggih kan. Niki tibiji napa mboten tat? Selain itu nggih kula kan saking magetan etan nggih, mriki magetan Kilen. Cedak kota ngoten nggih. Biasanya kalau dekat kota itu secara pemikiran rodok maju. Nggih napa mboten? Sami mawon. Lenek ning ten etanan mriku nggih. Biasanya paling dinten-dinten sing diomongne nggih ajeng ten Sabin, badhe matun, badhe lep. Ten mriki nggih wonten apa mboten sing ngoten niku? Wonten nggih. Oh. Kula kinten nek ten mriki niku nggih ajeng meeting ngoten. Ajeng rapat. Kadang-kadang nggih sing rada keren ajeng wonten acara ten luar kota. Walah. Wedi kula nek mboten nyambung mengke bahasane niku. Sami mawon nggih tapi nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan kita, majelis kita pada malam hari ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah. Kita saling ingat mengingatkan ngoten nggih. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, karena tentu kita semuanya membutuhkan peringatan. Nggih. Tujuan dari majelis ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah taklimul jahil, mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Yang kedua adalah tadzkirul ghafil, mengingatkan kepada mungkin di antara kita ada yang lalai, ada yang rodok kesupen, ngoten nggih. Maka tujuan dari kita malam hari ini mudah-mudahan kalau memang materi yang kami sampaikan itu sebenarnya Ustadz Ustadzah sekalian mungkin jauh lebih tahu, jauh lebih paham, mudah-mudahan ini menjadi majelis tadzkirul ghafil tadi. Bisa sebagai majelis untuk saling mengingatkan. Karena Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh, bahwa kita semua ini, kula lan panjenengan sami, bapak ibu, saya semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dari kita itu pasti akan berbicara dengan Allah. Atau pasti kita akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallah turjuman. Dan tidak ada antara kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah itu penerjemah, atau tidak ada sekatnya, tidak ada hijabnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyikis samrah. Maka hendaklah
kalian takut terhadap api neraka walaupun dengan secuil kurma. Nggih. Walaupun dengan secuil kurma. Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Barang siapa sing gak duwe sak cuil kurma, secuil kurma niku nggih mboten gadah utawi mboten saged, fabikalimatin thayyibah, maka hendaknya bertakwa, menambah rasa takutnya dengan mengucapkan kalimat yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Masya Allah, ini menjadi sebuah kabar bagi kita. Oke. Ada tugas yang perlu kita siapkan. Ada pertemuan yang tidak bisa kita hindari. Yaitu kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh. Apalagi tidak ada pembatas, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan menginfakkan, bersedekah dengan secuil kurma atau dengan kalimat thayyibah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz Ustadzah sekalian, mudah-mudahan dari majelis taklim kita ini senantiasa kita bisa mendapatkan peringatan, gitu nggih. Bisa mendapatkan peringatan bahwa kita nanti pasti akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tema yang diberikan kepada kami, tema tentang parenting. Nggih. Jane rada abot niku nggih. Sing ning ngarep sing ning ngajengi kula niki pun usia pernikahan, usia keluarganya pasti jauh lebih dangu ngoten nggih. Wonten sing pun 40 tahun napa dereng, Pak? Dereng wonten. Kalih dosa tahun wonten napa mboten? Wonten nggih? Ketingale nek saka jenggot-jenggote niki ketingale nggih pun ketingale pun 20 lah paling enggak. Sing 5 tahun mungkin nggih wonten. Nek kula nembe wis sik tebih pokoke niku nggih. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ngoten nggih. Ustadz-ustadzah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang sebagaimana yang disampaikan tadi, keluarga yang dijamin masuk surga. Jane wonten napa mboten to keluarga sing dijamin masuk surga niku wonten napa mboten? Ada atau tidak kira-kira keluarga yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga? Nek kaya awake dhewe niki pun dijamin apa dereng? Mestine dereng. Karena kita tahu keluarga itu sampun dijamin apa dereng melewati hadis dan ya asar para sahabat. Atau dari dalil-dalil Al-Qur'an. Sedangkan sekarang hadis niku pun boten wonten, maksudipun pun sudah tidak ada lagi karena Rasulullah sampun wafat, Al-Qur'an nggih sudah tidak turun lagi. Tapi Masya Allah, dari hadis-hadis atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dapat kita ketahui bahwa ternyata di sana ada keluarga-keluarga yang oleh Allah Subhanahu wa taala niku sampun dijamin surga. Nggih. Sampun dijamin surga. Oleh Allah dicantumkan di dalam hadis, mungkin Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an tentu agar menjadi pelajaran, menjadi ibroh bagi umat-umat setelahnya termasuk kita. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti, kita mencontoh, kita meneladani dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan bahwa dijamin masuk surga, atau dari hadis-hadis Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa keluarga tersebut dijamin masuk surga, maka mudah-mudahan kita juga termasuk yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu keluarga niku
yang mungkin terdiri dari anak, istri, bapak, ibu, suami, istri, cucu, kakek, dan lain sebagainya, itu sebuah anugerah, ngoten nggih. Sebuah kebahagiaan untuk kita. Sebuah kehidupan yang kita idam-idamkan. Nek wangsul ten griya niku mboten wonten bojone misalipun Pak. Nggih mulih napa mboten? Jelalah sing istrinipun niku dolan ten ngene mbae. Jenengan ten griya piyambak niku ketingale seneng napa sedih? Ya, bapak-bapak ini. Ketingale seneng ketingale nggih. Oke enek sing ganggu ngoten nggih. Tapi nggih napa betah sedina rong dina lak dijemput ngoten nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keluarga itu menjadi tempat yang paling menenangkan, paling membahagiakan bagi kita. Sejauh apapun mungkin kita safar, kita pergi, pasti tempat kembalinya adalah juga kepada keluarga. Sejauh apapun mungkin kita melakukan sebuah perjalanan, menempuh sebuah perjalanan, pasti yang akan kita cari sekembalinya kita dari perjalanan tersebut adalah keluarga. Sepenat apapun ngoten nggih kadang-kadang, secapek apapun pikiran kita, sesumpek apapun dunia pekerjaan kita niku nek pun wangsul niku tambah mumet napa mboten? Insyaallah tambah seneng. Ngoten nggih. Insyaallah tambah bahagia. Bahkan biasanya kata atau istilah keluarga ini kita gunakan untuk sebuah sistem yang menjanjikan tempat nyaman, ngoten nggih. Pondok dengan sistem kepengasuhan kekeluargaan. Niku kalau menggunakan istilah kekeluargaan niku pasti lebih menyamankan, ngoten nggih. Pondok dengan sistem militer. Kinten-kinten anake dilebokne napa mboten? Mikir-mikir. Mulih-mulih gak dadi santri malah seneng gelut misalipun ngoten. Pondok misalipun sistem kepengasuhannya dengan sistem senioritas yang dikedepankan misalnya. Wah, niku kadang-kadang kita melihat atau mendengar seperti itu menjadikan kita berpikir ulang. Tapi kalau pondok, misalipun di dunia pondok atau di dunia sekolah SDIT Ar-Rahmah niki, cara mengasuh santrinya, cara mendidik santrinya dengan sistem kekeluargaan. Wah, niku kita yang mendengar sebagai orang tua pasti kita akan lebih tenang, lebih nyaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah lah, senyaman itulah istilah keluarga. Apalagi keluarga yang sudah dijamin masuk surga. Nggih, istilah dijamin niki nggih napa nggih? Hampir menjadi tujuan banyak orang. Nek cara loro dijamin pengobatannya gratis. Niku senang napa mboten? Senang. Cara sekolah dijamin biaya sekolahnya gratis. Niku nggih pasti senang. Atau mungkin karena kita punya orang dalam ngoten nggih. Wis pokoke kowe santai wae. Lolos, lolos, misalipun ngoten. Keterima, ketompo. Karena dijamin kalau punya orang dalam pasti diterima. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sebuah keluarga itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Itu Masya Allah, ketenangan kita di dunia sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana keluarga-keluarga yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin surga. Banyak contohnya. Contoh yang saya ambil mungkin contoh yang saya ambil dan ini mungkin sudah masyhur
di telinga kita bagaimana keluarga yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah siapkan surga, dan ini disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bermi'raj. Perjalanan mi'raj Rasulullah bertemu dengan atau menjumpai, melihat sebuah kuburan, sebuah makam yang harumnya itu luar biasa. Sebuah makam yang Rasulullah niku sampai penasaran, ini kuburan milik siapa? Ketika bersama Jibril dalam perjalanan mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan berjumpa dengan suatu kuburan yang aromanya sangat wangi. Ditanya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah pemilik kuburan ini? Kata malaikat Jibril, pemilik kuburan ini adalah Masyitoh. Masyitoh niki pekerjaan. Nggih. Pekerjaannya adalah tukang sisir. Nama aslinya wallahu alam. Tapi karena pekerjaannya adalah dia sebagai tukang sisir, maka disebut dengan Masyitoh. Kuburan ini adalah milik seorang perempuan yang bekerja sebagai penyisir rambut anak dari Fir'aun. Pekerjaannya adalah menyisir rambut. Boh sugihe Fir'aun iku koyok nopo nggih? Sing tukang nyisiri, tukang jungkati niku nggih enek dhewe. Paling tukang ngentoki kuku nggih wonten. Tukang mupuri nggih wonten, tukang motong rambut nggih wonten. Ketingale ngoten. Niki tukang sisiripun Firaun. Nggih, sebagaimana kisah yang kita tahu, tatkala istri Firaun ini menjatuhkan sisirnya, kemudian tatkala mau mengambilnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget anaknya Fir'aun. Putrinya Fir'aun kaget. Siapa yang disebut dengan Allah? Apakah itu Tuhanku? Kata putri Fir'aun tersebut. Wis kadung konangan ngoten nggih, mungkin. Sakderenge nggih didelik-delikne, bakno wis kadung konangan, akhirnya nggih jawab jujur. Akhirnya menjawab apa adanya. Bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, bapakmu. Ya, mendengar jawaban tersebut, akhirnya akhirnya putri Fir'aun ini melaporkan kepada bapaknya. Bapaknya murka, disiapkan sebuah kuali besar, wajan besar yang di bawahnya sudah disiapkan kayu bakar dengan api yang memanas, menjadikan wajan yang ada di atasnya tersebut betul-betul mendidih. Masyitoh dan anak-anaknya dibawa, dihadapkan di depan tungku air yang telah mendidih tersebut. Ditanya sekali lagi, siapa Tuhanmu? Ditanya dengan harapan bahwa Masyitoh dan keluarganya ini kembali kepada kekafiran. Tapi Masya Allah, ujian satu persatu semakin berat tatkala anaknya itu sedikit. Anaknya wonten 4. Dimasukkan satu-satu. Sampai pada anak yang paling kecil. Dari anak yang paling kecil inilah yang menguatkan ibunya. Ketika Fir'aun menyuruh anak yang masih dalam buayan, masih digendong, diperintahkan oleh Fir'aun, kemudian diperintahkan untuk mencemplungkan ke dalam kuali tersebut, tapi sang anak justru memberikan motivasi kepada ibunya. Jangan takut, wahai ibu, lemparkanlah saya ke dalam tungku api ini. Karena sesungguhnya hukuman di dunia, azab di dunia itu lebih ringan dibandingkan azab Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka. Bayinya pun berkata seperti itu. Bayi yang ada di buayan. Karena dalam Islam ada beberapa bayi yang ada di dalam buayan yang sudah bisa berbicara, termasuk anaknya Masyitoh ini. Akhirnya satu keluarga masuk ke dalam tungku api.
Niki mboten dongeng, ini kisah yang nyata, diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Bukan hanya dongeng belaka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Masyitoh yang harumnya kuburannya itu sudah semerbak, meskipun kita tahu sekarang bahwa pasti keluarga tersebut dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, memegang teguh iman yang ada dalam hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kita dengar dari contoh yang lainnya, misal keluarga Ammar bin Yasir. Ini di zaman Rasulullah. Keluarga Ammar bin Yasir, bapaknya disiksa karena masuk Islam, ibunya disiksa karena masuk Islam, anaknya pun disiksa karena masuk Islam. Bahkan bapak dan ibunya ini dibunuh di hadapannya Ammar. Bapaknya Yasir dan istrinya. Kalau bapaknya niku tangannya ditali, seh tengen ditali, seh kiwa ditali ten kuda, kudane dipacu, dikon melayu sampai terbelahlah kedua tubuhnya di hadapan anaknya, di hadapan istrinya. Kemudian istrinya pun juga ditombak dari ujung bawah sampai ujung atas, meninggal. Sampai kata Rasulullah, istri dari Yasir ini menjadi syahidah pertama dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga Ammar bin Yasir ini ternyata mendapatkan janji dari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melihat siksaan yang dialami oleh keluarga Yasir, kata Rasulullah, sabron ya ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian adalah surga. Dijamin oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku keluarga-keluarga ingkang sampun dijamin. Contoh sebagian contohnya. Dari dua contoh niki kinten-kinten sudah menjadi kutwah atau belum dengan keluarga kita? Sudahkah menjadi sebuah pelajaran di keluarga kita? Tetap teguh, tetap sabar menghadapi ujian, meskipun di zaman sekarang ini ujian kita niku mboten ditombak, ora enek sing dibong, ora enek sing digodhog, nggih to? Sampai jam pinten niki sampun isa? Belum. Mungkin sampai isa napa pripun? Kula dereng di briefing nih. Nek mireng-mireng adzan break ngoten nggih? Mungkin terus lanjut. Sekuatnya. Sing ngrungokne kuat gak ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua kisah yang menjadi teladan bagi kita, diceritakan oleh Rasulullah tentunya agar menjadi penguat bagi kita, keluarga-keluarga yang hidupnya itu zamannya jauh dengan Rasulullah. Meskipun tantangan kita niku nggih, meskipun tantangan kita, ujian kita itu tentu berbeda dengan ujian zaman itu, tapi bukan berarti kita tidak ada ujian. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita. Bisa jadi justru zaman kita ini ujiannya jauh lebih berat. Bisa jadi apa yang kita rasakan sekarang ini harusnya jauh lebih berat daripada dahulu. Kalau dahulu jelas. Kalau sekarang oke sing abu-abu, ngoten nggih. Oke sing ketoke bener tapi disalahne, tapi sing ketoke salah malah dibenerne. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, break riyen niki. Oh nggih, break riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kita lajengaken.
Bapak Ibu, ustadz-ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah tersebut tentunya cukup untuk menjadikan kita dan keluarga kita itu sebagai keluarga-keluarga yang sudah mempersiapkan diri menjadi keluarga-keluarga yang tentunya senantiasa berbenah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jaminan, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan keluarga kita tentunya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya keluarga selain tadi adalah sebuah kebahagiaan, di sisi lain keluarga itu adalah ujian. Bahkan di sisi lain, selain ujian, keluarga itu adalah musuh bagi kita kadang-kadang. Disebut sebagai nisfuddin, setengah daripada agama, karena memang ujian, cobaan, godaan yang kita dapatkan dalam keluarga ini Masya Allah luar biasa beratnya. Ujian yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita itu waktunya panjang, ngoten nggih. Nek salat, misalipun salat niku namung 5 menit, niku sabar dari godaan-godaan di luar salat agar kita bisa khusyuk dan lain sebagainya, niku gampang. Amargi nggur 5 menit. Atau mungkin hanya 10 menit. Puasa, misalipun nggih, puasa niku nggih pol-polan cek isuk nggih namung sampai sore mawon. Nggih. Tapi kalau keluarga kita rasakan, tentu kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan usianya panjang, itu kita laksanakan panjang sekali. Kita laksanakan dengan waktu yang sangat lama. Maka tentu godaan, ujian, cobaan yang Allah berikan jauh lebih berat daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Godaan yang kita dapatkan tentu jauh lebih banyak dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena waktunya yang panjang, waktunya yang durasinya yang panjang, Masya Allah. Sing garai abot niku waktune sing dawa niku lho kadang-kadang. Sing garai abot. Nek keluarga niku sedina rong dina no ketinggali gampang. Dan niki wau tirose wonten sing 20 tahun. Nggih, ngibadah 20 tahun. Penting boten batal, ngoten nggih. Ibadah 20 tahun, ibadah mungkin 40 tahun, Masya Allah, luar biasa lamanya. Itulah mungkin yang menjadi berat. Termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ujian siksaan berat di neraka, naudzubillah min dzalik ya. Salah satu cobaan atau siksaan yang paling berat kita rasakan di neraka itu karena neraka itu waktunya yang tidak terbatas, waktunya yang sangat lama. Apalagi kalau orang-orang yang sudah Allah beri hukuman khalidina fiha abada. Nek loro sedina rong dina niku saged ngempet. Lah nek niki loro sak lawase. Loro sak suwe-suwene. Maka kita harus berusaha untuk menghindarinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmah, ada 3 hal yang harus kita jaga dari keluarga kita agar Allah Subhanahu wa taala menjamin keluarga kita ini surga dengan mencontoh kisah-kisah yang telah Allah berikan itu tadi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam keluarga kita harus menjaga tauhid keluarga kita. Kita harus menjaga akidah keluarga kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
sudah tidak bisa dipungkiri lagi, suatu hal yang paten bahwasannya seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga apabila tidak memiliki akidah yang baik. Ngoten nggih? Miftahul jannah qauluhu la ilaha illallah. Bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tanpa tauhid, tanpa akidah, tentu tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga. Tanpa tauhid, tanpa akidah yang kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, tentu tidak mungkin kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga itu tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita adalah tentang tauhid, tentang akidah. Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan dari ayat ini kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Maknanya kita harus menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi tugas suami mungkin, menjadi kepala keluarga, punya konsep bagaimana menanamkan akidah yang baik kepada keluarganya. Pun juga menjadi tugas ibu sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya, bagaimana bisa menanamkan akidah yang baik kepada anak-anak kita di tengah-tengah zaman yang Masya Allah sudah luar biasa ini. Salah satu yang digerogoti adalah tentang akidah, iman kita. Betapa banyak mungkin anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita itu paham tentang kalimat la ilaha illallah, paham bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, bahwa iman kepada Allah itu wajib. Tapi kadang-kadang sholatnya mboten, gak di napa niku? Wis gak tahu sholat. Kadang-kadang misal ngoten niku nggih. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Nggih. Kadang-kadang sing mondok pun nggih ngoten. Ngoten niku. Tahu ilmunya tapi dalam hatinya belum tertanam iman. Nggih. Ngerti corone, tahu tata caranya, tahu ilmunya, tapi kadang-kadang ilmu tersebut tidak tumbuh sebagai sebuah keimanan. Maka Bapak Ibu, nggih, sebagai orang tua, tentunya kita harus memiliki banyak konsep tadi, nggih, memiliki banyak cara. Nek anak iki dingenek nek gak iso berarti golek cara liya. Anak dikenek nek gak iso, bahkan mungkin anak di pondok nek gak iso, golek nek pondok liya, golek nek sekolah liya. Cari cara mendidik yang berbeda, cari cara mendidik yang lain mungkin. Yang penting bagaimana akidah tersebut tertanam kepada anak kita. Masya Allah, bahkan dari kecil pun harus kita tanamkan akidah. Ngoten nggih, Bu. Kemarin saya mendengar tausiah ada seorang ustadz itu menyarankan kalau anak-anak kita niku meminta, niku aja langsung dikek. Gak usah langsung dikek. Bu, nyuwun duit 2.000. Kono jumo neng dompet. Nah, itu ini salah satu cara mendidik anak-anak kita dengan cara ketika anak kita minta sesuatu nggih, Pak nyuwun duit misalipun, Pak nyuwun duit. Ditanya ke anaknya, sudah minta ke Allah belum? Minta kepada Allah dulu. Diajarkan kepada anaknya, dikenalkan bahwa ketika meminta segala sesuatu itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta, membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya itu kita ajarkan bahwa kita arahkan dulu kepada Allah. Jadi kalau anak-anak sing loro, sing sakit misalipun, ada yang mungkin butuh uang, butuh jajan, niku kita selipkan. Nah, pun doa belum, pun minta kesembuhan saking Allah dereng, minta rien. Wis njaluk ten Allah, wis njaluk kepada Allah belum? Minta dulu uang kepada Allah. Ya Allah, kadang-kadang nek bocah kan lugu ngoten niku nggih, ya Allah, nyuwun duite ya Allah 2.000 mawon. Baru ketika kita tahu bahwa anak kita niku sudah berdoa meminta kepada Allah, kita kasih uang. Kita dengan mengucapkan, "Le, ini uang bukan dari Bapak, tapi uang ini adalah dari
Allah yang diberikan lewat perantara bapak, lewat perantara abi. Misalnya seperti itu. Secara tidak langsung Bapak Ibu ini mengajarkan akidah kepada anak bahwa nantinya mudah-mudahan tertanam dalam hatinya ketika ia dewasa bahwa segala sesuatu itu pertama yang harus diminta adalah Allah. Pertama yang harus dimintai tolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat yang Masya Allah luar biasa di dalam Quran surat At-Tur. Ayat yang ke-26. Ini rangkaian ayat panjang dimulai dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa naim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Salah satu amalan Bapak Ibu, salah satu amalan seseorang mendapatkan nikmat surga yang disebutkan di dalamnya bersandar di dipan-dipan, ada bidadari, dilayani dan lain sebagainya, itu di ayat 25-nya wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Mereka saling bertemu. Bapak ketemu anake, tonggo ketemu tonggo liyane, dulur ketemu dulur liyane. Kemudian wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya, piye kabare dan lain sebagainya. Salah satu pertanyaannya, apa yang menjadikan kamu masuk surga? Sebabnya apa kowe mlebu surga? Kemudian dijawab dengan jawaban yang Masya Allah. Qalu inna kunna fi ahlina musyfikin. Dulu saya di tengah-tengah keluarga saya ini termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menandakan bahwa kalau anak kita itu sudah memiliki rasa takut, rasa iman, takwa kepada Allah sudah tertanam, akidahnya sudah tertanam, jaminannya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka Bapak Ibu ini PR kita semuanya. Kita bagaimana menjadikan anak-anak kita ini dalam menuntut ilmu, tujuannya itu bukan pinter, tujuannya itu bukan cerdas. Jadi enek anak misalipun juara siji, itu bahagianya baru separuh mungkin ya misalipun. Perlu dicek dulu, juara siji niki menjadikan dia takut kepada Allah napa mboten? Kalau juara siji niki menjadikan takut kepada Allah, patut kita berbangga, bersyukur kepada Allah. Tapi nek juara siji niki bar ngono ketok ya dolanan wae, rodok gak genah ngoten nggih. Nah, niki perlu kita seriusi lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, menjaga tauhid di keluarga kita. Dengan cara apapun kita cari napa niku nggih? Kita cari model-model penanaman tauhid kathah ten YouTube ngoten niku nggih. Maca-maca buku nggih, mengilmuinya. Tentu ini sangat banyak sekali. Maka Bapak Ibu ini menjadi tugas kita. Keluarga yang dijamin oleh Allah masuk surga pasti adalah keluarga yang bertauhid. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjaga amal. Menjaga amalan-amalan kita. Yang perlu kita jaga diri kita dan keluarga kita adalah bagaimana amaliyahnya. Bagaimana mengamalkan daripada ilmu dan keyakinan tersebut. Niki meskipun dalam keluarga niki kudu napa niku nggih berlomba-lomba nggih. Harus berlomba-lomba. Anake ketoke ten pondok soleh sregep ning masjid ngaji sregep. Sebagai orang tua jangan napa niku nggih. Wis mencukupkan diri. Wis anakku wis pinter ngaji, aku gak iso ngaji gak apa-apa. Lah itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat seperti itu. Jangan sampai kita harus berusaha berlomba-lomba beramal soleh bahkan dengan anak kita, dengan orang tua kita seperti itu. Harus berlomba-lomba. Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat yang sama disebutkan oleh Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amalihim min syai'. Kelak orang-orang beriman dan siapapun yang mengikutinya dari anak keturunannya, alhaqna bihim, akan dipertemukan orang-orang tersebut dengan anak cucunya, wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan tidak dikurangi amalnya sedikit pun. Masya Allah Bapak Ibu, misal anaknya soleh niki nggih,
Qadarullah kita niku diparingi anak yang soleh. Secara derajat amal, secara catatan lebih banyak pahala anak kita. Berada di derajat yang lebih tinggi daripada kita. Maka oleh Allah kita yang jauh di bawahnya ini akan ditarik menemani anak kita. Atau sebaliknya, orang tua yang Masya Allah jauh lebih tinggi derajatnya dibanding anaknya, maka anak keturunan tersebut akan ditarik, diangkat oleh Allah bersama orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berlomba-lomba, meskipun berlomba-lomba beramal soleh itu dengan anak kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nanti kalau sing menang niku anak kita, kita ikut anak kita. Nek menawa sing soleh sing menang niku awake dhewe sebagai orang tua, maka anak kita akan ikut kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah niki yang harus kita kuatkan dari anak-anak kita. Sregep ngaji, sregep salat, beramal, berakhlak, beradab yang baik itu harus kita tanamkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir amalan ketiga yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga adalah bersabar dari segala ujian, cobaan yang menimpa keluarga kita. Sabar. Amargi keluarga niku cobaan. Bapak-bapak nek gadah istri yang rodok cerewet niku nggih sabar. Ujian apa mboten ngoten niku, Pak? Sabar. Ibu-ibu nek misalnya jelalah kok entuk bapak-bapak sing rodok, biasanya nek sing dipegel ibu-ibu ini napa to? Rodok kemproh ngoten nggih. Ibu kan ruwesian ngoten niku nggih. Anduk diselehne ora ngoten niku biasanipun. Sabar. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah inti daripada kehidupan berkeluarga itu. Bersabar menjalaninya. Kalau dilihat dari ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd, dalam Quran surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mungkin sering kita dengar juga nggih ayatnya nggih. Jannatu adnin. Nggih, jannatu adnin. Kok rodok lali kula nggih. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Jannah Aden yang oleh Allah Subhanahu wa taala janjikan itu diberikan kepada seseorang yang amalnya baik, amal solehnya banyak, diwariskan kepada anak keturunannya, istri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa surga. Yang mana salah satu amalan dari keluarga ini disebutkan di ayat selanjutnya, salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian atas seluruh kesabaran yang kalian lakukan dalam kehidupan keluarga. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Sabar dalam menjalani kehidupan keluarga. Ngajari anak, menanamkan tauhid kepada anak. Kadang-kadang yo anak ngeyel, kadang-kadang anak yo ora gelem, sabar. Cari metode lain, cari cara yang lain. Cari mungkin teknik-teknik, trik-trik yang lainnya. Belum bisa menanamkan anak kita untuk senantiasa beramal soleh, tidak apa-apa, kita harus sabar. Karena ibadah itu waktunya yang sangat panjang dan nantinya yang Allah
nilai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dan kesudahan yang baik yang akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kesabaran tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya bahwa kita telah Allah Subhanahu wa taala berikan contoh dari orang-orang terdahulu berupa kisah-kisah yang Masya Allah menakjubkan, tinggal kita meneladaninya. Kita mencari contoh, kita mengambil ibrah dari contoh-contoh yang Allah berikan tersebut. Yang kedua, bahwa keluarga yang oleh Allah Subhanahu wa taala beri jaminan surga adalah keluarga-keluarga yang bisa menjaga tauhid dalam keluarganya. Keluarga-keluarga yang senantiasa menanamkan amal soleh kepada anak keturunannya, dan keluarga-keluarga yang bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang dialami oleh keluarga tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durpres niki. Pertanyaan. Iki wonten durpres nggih. Enten tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Sing purun ngacung. Monggo monggo. Nggih. Pertanyaan kedua berarti nggih. Untuk bapak-bapak riyin. Bapak-bapak ini monggo sing saged jawab mengke angkat tangan nggih. Itu gampang-gampang mau gitu . Nggih. Tadi saya menyebutkan kisah dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama padahal dereng soalnya yang bernama Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir ini dari kalangan A. budak, B. merdeka. Monggo. Sing linking. Dari kalangan budak. Monggo monggo. Mang Mendet, Pak. Monggo Bang milih mboten napa-napa. Yang kedua nggih, bapak-bapak tesean. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musfikin. Ini tadi disebutkan di dalam Quran surat nopo? Tur. Oke, atur. Oke, monggo monggo. Terus. Ibu-ibu nggih niki.
Pertanyaan kagem ibu-ibu nggih. Di luar tema mboten napa-napa niki. Sing gampang mawon. Rasulullah memiliki istri yang dari kalangan Yahudi. Bapaknya adalah seorang tokoh Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Anaknya yang menjadi istri Rasulullah bernama sinten? Oh ya, Sofia. Oh nggih. Tak angel-angel nih jane tapi yo ngerti Pak No. Pinter-pinter berarti. Monggo. Yang kedua, nama dua putri Rasulullah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Dua putri Rasulullah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Rasulullah memiliki 4 putri, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Sing kalih sing menikah dengan Utsman bin Affan sinten? Salah satu. Satunya benar, satunya salah. Wonten? Ruqayyah Zainab pau nggih, Bu nggih. Salah setunggal, nggih pun mboten napa-napa. Pilih. Ki jajan. Satu aja ya. Ki jajan ki sabun. Mungkin nek jajan iso dimaem. Yang terakhir ada 3 hal yang bisa mendatangkan sebuah janji dari Allah atau jaminan dari Allah untuk keluarga kita. Nopo 3 hal tersebut? Nggih, monggo Bu. Nggih, leres. Jazakumullah khairan. Sampun nggih pas 3 niki wau. Demikian karena tadi sampun ditutup berarti dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sekalian doa. Monggo kita sareng-sareng doa rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa aslih durriyatana
wa auladana wa azwajana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama dengarkan tadi tausiah dari Ustadz Mizan. Ini bapak-bapaknya bisa penuh ya, full. Sementara ibunya juga sampai belakang, tapi depannya kosong ya. Jadi eman sekali kalau kajian seperti ini itu, kalau yang datang itu hanya bapak-bapaknya saja. Ya, harusnya ibunya juga diajak nanti ketika terutama parenting seperti ini ya, ketika sampai rumah nanti kalau sudah bareng sama istrinya enak menjalankan, mengamalkan ilmunya itu tentu lebih enak. Kalau yang datang bapak sendirian nanti sampai rumah itu bingung caranya mau ngasih tahu kepada istrinya itu seperti apa itu, nah bingung. Nah, ini adalah kajian yang bagi saya adalah ilmu yang mahal, karena masalah parenting atau masalah pernikahan itu kalau misalkan di luar-luar itu kajian semacam ini itu bisa saja berbayar jamaah semua ya. Apalagi yang menyampaikan nanti ustadznya kondang, bayar. Kita mau ikut kajiannya saja itu susah dan harus ngantri beli tiketnya. Nah, kayak misalkan kajiannya Ustadz Hanan Ataki, nah itu juga selalu full. Karena apa? Yang dibawakan itu adalah biasanya ilmu-ilmu pernikahan, bekal-bekal pernikahan. Walaupun sudah menikah, tetapi untuk parenting, mendidik keluarga, anak itu tetap harus kita pupuk terus agar supaya bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Semoga ilmu yang baru saja kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi apa yang diharapkan, yaitu keluarga yang dijanjikan masuk surga. Allahumma amin. Baiklah jamaah sekalian, saya akan menginformasikan bahwa perolehan infak pada malam hari ini sebesar Rp430.000. Jazakallah khairan kepada seluruh dermawan maupun donatur yang sudah mensukseskan kajian rutinan makanan malam Sabtu yang sudah berlangsung pada hari ini. Kita cukupkan kajian karomah pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.